Ratusan pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia akhirnya tiba di Indonesia pada Kamis 4 Agustus sore. Total ada 190 PMI ilegal asal Indonesia mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Lion Air. Setibanya di tanah air, mereka langsung melantunkan sholawat dan memanjatkan doa-doa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta. Ada Ega Alfreda yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mai. Benar sekali, dapat dilaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, pada hari Kamis 4 Agustus 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memulangkan sebanyak 190 PMI ilegal yang bekerja setelah bertahun-tahun di Malaysia. Nah, mereka ini diterbangkan menggunakan pesawat maskapai Lion Air nomor penerbangan JT5386 dari Malaysia. Nah, dari pantauan tribunjakarta.com di lokasi, dari 190 pekerja tersebut hanya baru beberapa persen dari total pekerja imigran gelap yang ada di Malaysia, yaitu totalnya ada 3.200 pekerja imigran gelap asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, mereka ini disebut dengan PMI ilegal karena berangkat dari tanah air Indonesia ini tidak menggunakan jalur legal, yaitu menggunakan dokumen-dokumen asli atau BK bekerja karena diberangkatkan oleh mafia-mafia perdagangan orang dari yang tidak resmi, sehingga mereka tidak mempunyai dokumen resmi dan dokumen yang lengkap seperti paspor ataupun visa untuk bekerja di Malaysia tersebut. Nah, dari pantauan tribunjakarta.com, mereka sudah mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada sekira pukul 17.04 waktu Indonesia bagian Barat, namun dapat keluar dan dapat dijumpai oleh awak media pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat karena dengan antrian dan juga barang-barang yang harus diambil. Nah, dari pantauan Tribun di Terminal 3, para PMI ini kompak menggunakan baju berwarna ungu dan juga sambil melantunkan selawat Nabi dan juga doa-doa kepada Tuhan karena mereka sangat bersyukur sudah bisa dipulangkan melalui dengan bantuan BP2MI. Nah, mereka juga terlihat ada beberapa yang menggendong anaknya yang masih berusia balita, ada juga yang masih bayi, bahkan ada juga terlihat masih baru dilahirkan. Bahkan mereka juga tampak sangat bersedih, ada sambil menangis karena bersyukur sudah bisa kembali dengan selamat menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan juga ada beberapa bahkan tidak sedikit yang mereka terlihat seperti mengalami bekas luka ya dari bagian muka, lalu juga ada bagian leher, ada bagian tangan, juga kaki. Jadi mereka semua ini diduga mengalami kekerasan dan juga mengalami uh, tidak layaknya tempat tinggal mereka selama ada di detensi imigrasi Malaysia atau negara setempat mereka bekerja. Nah, dari data yang didapatkan ini, mereka itu menurut Kepala BP2MI Beni Romdon, itu mereka semuanya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi karena saat di ruang detensi atau ruang penahanan di imigrasi Malaysia, itu harusnya ada atau muat untuk hanya 20 orang saja. Namun mereka karena mempunyai visa dan paspor yang palsu atau tidak lengkap, mereka tuh harus semuanya secara bersamaan masuk ke ruang detensi yang diisi lebih dari 70 orang dan tidak sangat layak huni. Nah, dari situ harta benda mereka diambil, harta benda mereka dicuri, lalu air yang mereka gunakan untuk mandi juga tidak layak, sehingga banyak dari mereka yang mengalami penyakit kulit dan juga luka-luka di sekujur tubuhnya. Nah, dari data yang didapatkan juga, mereka ini dari 190 PMI ilegal yang dipulangkan, ada 87, yang paling banyak itu adalah dari bagian Indonesia bagian Jawa Timur, yaitu sebanyak 87 orang, kemudian disusul dengan NTB yaitu 36 orang, lalu Jawa Tengah 18 orang, Jawa Barat 12 orang, kemudian Sumatera Utara sejumlah 11 orang, dan dua lainnya tersebar dari 11 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, nantinya dari 190 PMI ilegal ini akan semuanya sudah berada di Wisma Atlet Jakarta yang nantinya akan didata ulang oleh BP2MI, dan kemudian akan didata kesehatan mereka, apakah ada yang bisa langsung pulang, apakah ada yang harus melalui perawatan kesehatan lebih lanjut. Nantinya setelah semua data sudah lengkap dan semua cek kesehatan sudah lengkap, mereka semua dari 190 ini akan dipulangkan
masing-masing ke daerah asalnya, dan juga semua biaya perawatan dan juga biaya transportasi, juga biaya kesehatan akan ditanggung oleh BP2MI. Begitu rekan Mei yang dapat dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BP2MI. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita punya harga diri sebagai negara besar, kita tidak boleh lembek berhadapan dengan Malaysia. Ajak Malaysia duduk bareng satu meja ya, untuk Malaysia menerapkan sebuah sistem yang benar-benar memberikan ya perlindungan yang sangat aman pada pekerja kita. Cerita-cerita tadi itu udah banyak kali. Mereka ini mengalami double penalty. Mereka mengalami hukuman, vonis, sudah dilewati, masuk ke detensi imigrasi. Kadangkala tahanannya lebih lama dari vonis hukuman. Ini kan udah nggak benar. Kedua, harta-harta benda mereka dirampas oleh oknum-oknum petugas di imigrasi Malaysia, baik handphone, uang, bahkan kalung, ya, gelang emas. Itu nggak pernah dikembalikan. Penghinaan verbal kepada mereka, penghinaan pada negara kita dengan menyebut mereka Indon, anak haram. Masa kita diam dengan perlakuan seperti ini? Ya, kita ini negara besar loh. Sekali lagi kita ini negara besar yang harus punya dignity lah. Ya, kita bisa bekerja sama dengan negara manapun, kita bisa menempatkan pekerja ke negara manapun sepanjang undang-undang perlindungannya kuat kepada negara kita. Tapi konteks yang dideportasi ini karena penempatannya tidak resmi, tentu negara tidak hanya BP2MI. Ayo dong komitmen untuk mencegah di pintu-pintu keluar agar tidak ada penempatan ilegal. Ini harus jadi komitmen bersama. Ya, kita kan punya Satgas, ya, TPPO, ada 24 kementerian lembaga. Kita punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Ini tinggal komitmen politik aja sebetulnya, nggak susah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.